Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kusnul Sabila Mai dengan NIM 250511000567. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Saya akan membuat tugas dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah, yaitu mengidentifikasi situs sejarah di Klenteng In Hokyong, Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir, Riau, dengan dosen pengampu Dr. Ahmal SPD M.Hum. Nah, teman-teman, apa sih Klenteng In Hokyong itu? Nah, teman-teman, Klenteng In Hokyong adalah klenteng tertua di Bagan Siapi-Api yang berdiri pada tahun 1823. Klenteng ini menjadi tempat ibadah bagi umat Konghucu dan Buddha. Klenteng ini digunakan untuk pusat keagamaan dan budaya, pusat sejarah, tempat ritual bakar tongkang, dan daya tarik wisata. Peristiwa sejarah yang ada di Klenteng In Hokyong adalah masuknya tradisi dan kebudayaan Tionghoa di Bagan Siapi-Api yang ditandai dengan pembangunan klenteng dan munculnya tradisi bakar tongkang sebagai simbol warisan budaya Tionghoa di Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi sejarah mengenai Klenteng In Hokyong. Sekarang kita akan mengidentifikasi bangunan sejarah dan bangunan tidak sejarah. Sebelum itu, bangunan sejarah adalah bangunan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, budaya, atau perjuangan bangsa. Biasanya sudah berusia lama dan menjadi saksi peristiwa penting di masa lalu. Bangunan tidak sejarah adalah bangunan modern atau bangunan baru yang tidak memiliki nilai sejarah atau kaitan dengan peristiwa penting masa lalu. Nah, teman-teman, di bagian depan atau bagian pagar Klenteng In Hokyong tidak termasuk sejarah ya teman-teman, karena bangunannya sudah mengalami renovasi. Kita masuk ke bagian teras depan. Nah, di bagian ini ada tiang, atap teras depan, dan langit-langitnya. Nah, bangunan ini tidak termasuk sejarah ya teman-teman, karena sudah mengalami renovasi. Tapi, bagian hiolo atau wadah besar ini termasuk sejarah teman-teman, karena peninggalan dari zaman dahulu. Bagian utama pada Klenteng In Hokyong adalah altar utama. Di bagian ini terdapat banyak sekali benda-benda seperti meja, kursi, atap, ukir-ukiran, lemari, dan sebagainya. Namun, benda-benda tersebut tidak termasuk sejarah karena sudah mengalami renovasi dan perubahan. Jadi, bagian tersebut yang termasuk sejarah hanyalah patung-patung dewanya saja. Setelah altar utama, ada yang namanya lorong samping. Nah, lorong samping ini ada kanan dan kiri. Nah, sekarang kita ada di lorong samping kanan. Lorong samping kanan ini biasa disebut selasar. Di sini ada meja, kursi, papan nama. Nah, itu semua tidak termasuk sejarah. Tapi ada patung dewa. Nah, patung dewa ini termasuk sejarah teman-teman, karena belum diperbarui dan belum diganti dengan yang baru. Teman-teman, di bagian belakang ini atau yang biasa disebut altar leluhur, ada meja, tiang, lemari untuk tempat patung dewa, ukir-ukiran, semuanya sudah tidak termasuk sejarah ya teman-teman, karena sudah direnovasi. Namun, patung-patungnya masih termasuk sejarah ya teman-teman. Bagian terakhir di Klenteng In Hokyong adalah lorong samping kiri. Nah, bangunan ini bagiannya disebut dengan selasar. Jadi, bagian ini seperti pada gambar-gambar yang sudah saya tampilkan, bagian ini sudah tidak ada yang bangunan-bangunan termasuk sejarah, teman-teman. Jadi, yang termasuk sejarah di situ hanyalah patung-patung dewa saja. Kenapa sih di Klenteng In Hokyong sedikit sekali bangunan-bangunan peninggalan sejarahnya? Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, yaitu narasumber di Klenteng In Hokyong atau biasa dipanggil dengan Pak Alim, memberitahukan bahwa klenteng ini sudah mengalami banyak renovasi. Pada tahun 1928 mengalami renovasi dan baru-baru ini pada tahun 2022 juga mengalami renovasi. Jadi teman-teman, sedikit sekali bukan bangunan-bangunan atau benda-benda sejarah yang ada di dalam Klenteng In Hokyong. Tetapi, bangunan atau benda-benda sejarah yang benar-benar asli sejarah yang ada di dalam Klenteng In Hokyong adalah patung-patung dewanya saja. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi bangunan sejarah dan bangunan yang tidak sejarah.
Semoga apa yang saya sampaikan dalam video tersebut bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.